Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you there? I wish all of you in well condition. Okay, today we gonna discuss about an explanation text. What is an explanation text? It's a text, non-fiction text which describe how or why things happen. Jadi sebuah teks yang menjelaskan tentang teks non-fiksi. Ya, non-fiksi itu berarti nyata, ya. Which describe how or why things happen. Di mana itu menjelaskan, yang mana itu menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian, why do you write explanation text? Mengapa sih kita harus menulis explanation text? We use explanation writing to help people who want to understand a process. Nah, kita nulis menulis ini itu fungsinya untuk membantu orang yang ingin memahami sebuah proses. Nah, the text should answer any how, why, when, or where. Nah, di dalam teks tersebut ya isinya merupakan jawaban dari bagaimana itu bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi, kapan, dan di mana. Nah, harusnya seperti itu ya isi-isinya. Kemudian saya akan berikan contohnya seperti apa sih? Ini ada contoh penjelasan bagaimana pembuatan coklat sebelum coklat itu layak untuk dimakan. Nah, explanation text about chocolate ya. Explanation text itu generic strukturnya ada dua macam. Yang pertama general statement, kemudian yang kedua adalah sequence explanation. Nah, penjelasan secara umum. Nah, ini rangkaian atau urutan penjelasannya secara detail, secara rinci. Nah, penjelasan secara umumnya ini bentuk sederhananya ya. Jadi explanation text itu ada yang bentuk berupa paragraf singkat seperti ini, ada juga yang panjang ya, lebih detail lagi. Nah, a statement which says about chocolate how it is formed. Nah, ini statementnya adalah bagaimana ya coklat itu dibentuk. Ya, we enter the amazing world of chocolate to understand well how chocolate is made. Nah, di sini kita memasuki di mana kita bisa lebih paham lagi tentang bagaimana pembuatan coklat. Nah, urutan kejadiannya, sequence explanationnya, a series explanation on how chocolate is formed before we eat. Nah, serangkaian penjelasan bagaimana coklat itu dibentuk before we eat, sebelum kita makan. Nah, yang pertama penjelasannya, chocolate is taken from a tree called cacao tree. Nah, coklat itu diambil dari sebuah pohon yang disebut pohon kakao. Kemudian yang kedua, the cacao tree produces a fruit. Ya, pohon kakao tersebut memproduksi sebuah buah. Nah, inside the fruit are cacao beans. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji kakao, biji coklat itu ya. The beans are fermented. Lalu bijinya difermentasikan. Nah, kemudian the chocolate makers roast the beans. Setelah difermentasikan, ya pembuat coklat itu menggorengnya, memanggangnya, ya. The roast bean are winnowed to remove the meat nib. Nah, setelah dipanggang tadi ya, disangrai. Nah, bijinya ditapih, winnowed. Nah, winnowed itu artinya ditapih. Tahu kan zaman dulu orang yang memilih beras itu ditapih dulu. To remove the meat nib, untuk menghilangkan bekas sisa-sisa dagingnya. The nib or blend. The nib or blend. Lalu biji-bijiannya itu tadi di blender, dihaluskan. The blended nibs are ground to make liquid. Lalu dijadikan cairan yang sudah di blender tadi, ya. The liquid is called chocolate liquor. Ya. Nah, liquid ya, cairan ini bisa disebut dengan cairan coklat. Nah, coklat cair. Nah, saya harap bisa dipahami ya. Oh ya, akan saya berikan contoh berikutnya. Ini kejadian yang di sekitar kita ya. Oh, ini fenomena alam. Contoh berikutnya saya berikan teks yang berupa fenomena alam.
Nah, perhatikan general statement-nya ya. Ini tentang fenomena alam, tentang kejadian gempa bumi ya, di mana berisi informasi awal tentang apa teks tersebut dan bacaannya ya. Why did it occur? Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini bagian general statement-nya, penjelasan umumnya. Do you know how an earthquake happen? Kamu tahu bagaimana gempa bumi terjadi? Nah, urutan penjelasannya yaitu ulasan dan penjelasan yang detail, fasenya, prosesnya, dan penyebab yang berhubungan dengan hal yang sedang kita bicarakan. Nah, earthquake are usually caused when rock underground suddenly break along a fault. Ya, gempa bumi itu biasanya disebabkan ketika bebatuan yang ada di bawah tanah itu suddenly break along a fault. Tiba-tiba bergerak ya along a fault ya, karena terjadi sebuah kesalahan ya di situ. Nah, during the earthquake and afterward, the plates block of rock start moving and they continue move until they get stuck again. Nah, selama gempa bumi terjadi itu, and afterward, dan setelahnya, the plates, lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah dan blok, ya, dan blok of rock, ya, dan blok-blok batu itu start moving, pada mulai bergerak. And they continue to move until they get stuck again. Nah, mereka bergerak terus sampai mereka tersangkut. Nah, akhirnya berhentilah gempa buminya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu share di grup. Oke, thank you for this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.